Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Asmawati 6010 dari kelas 5A. Di sini saya akan membahas tentang isometri, yaitu mata kuliah tentang geometri transformasi. Nah, definisi isometri. Isometri berasal dari dua kata, yaitu iso dan metri. Nah, iso ini berasal dari kata isos yang berarti sama, sedangkan metri berasal dari kata metron yang berarti ukuran atau panjang. Jadi, secara arti kata, isometri dapat diartikan sebagai ukuran sama atau ukuran yang tetap. Nah, isometri adalah suatu transformasi atas refleksi, translasi, dan rotasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Secara matematis, suatu transformasi T adalah suatu isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan di titik P dan Q berlaku P aksen dan Q aksen sama dengan PQ dengan P aksen sama dengan transformasi di titik P dan Q aksen sama dengan transformasi di titik Q. Jadi kita akan memperhatikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari mempertahankan jarak dan isometri secara matematis. Nah, jadi apabila kita mempunyai dua titik bidang di daerah asal, yaitu misalkan di titik P dan di titik Q, kemudian jaraknya sebesar X, Nah, apabila ditransformasikan, maka jarak bayangan dari P dan Q yaitu sebesar X, maka disebut memiliki isometri, di mana kita dapat melihat titik awal yaitu P setelah ditransformasi maka akan memiliki bayangan di titik P aksen. Begitu pula dengan Q, maka dia akan memiliki bayangan di titik Q aksen. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa mutlak dari PQ sama dengan mutlak dari P aksen dan Q aksen. Artinya, jarak sebelum transformasi sama dengan jarak sesudah ditransformasi. Selanjutnya, untuk lebih memahami definisi isometri, maka simaklah contoh berikut. T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi di titik P sama dengan X min 5, Y plus 3 untuk semua titik di P, X, Y elemen dari U. Selidiki apakah T suatu isometri? Nah, penyelesaiannya. Nah, di soal sudah tertera untuk semua titik di P, X, Y elemen U. Jadinya kita dapat mengambil sembarang titik untuk benda A dan B. Misalnya kita mengambil titik di A yaitu di titik 1,0 dan di titik B yaitu 0,1. Nah, apabila teman-teman bertanya di sini bagaimana atau dari mana datangnya titik bayangan yaitu titik A aksen dan B aksen. Jadi dari transformasi di titik P, X, 5 yang menjadi persamaan di X, dan Y plus 3 yang menjadi persamaan di Y, maka kita akan mencari nilai X dan Y dengan menggunakan titik A untuk mencari bayangannya, yaitu A aksen. Maka kita akan melakukan operasi substitusi. Nah, yang pertama, untuk A di titik 1,0, berarti kita substitusikan X aksen A yaitu X min 5, kita substitusikan X-nya sama dengan 1, kita menghasilkan min 4. Selanjutnya Y aksen A sama dengan persamaan Y plus 3, Y-nya kita ganti dengan 0, kita mendapatkan 3. Jadi X aksen A, Y aksen A sama dengan min 4,3. Nah, yang kedua untuk B di titik 0,1, kita substitusi X X dengan 0, maka akan menghasilkan di X B aksen sama dengan min 5, dan Y B aksen kita ganti Y-nya dengan 1, maka kita akan menghasilkan 4. Jadi X B aksen, Y B aksen menghasilkan atau mendapatkan min 5,4.
Nah, syarat isometri kita telah bahas pada definisi isometri yang harus kita ingat bahwa isometri tersebut yaitu jarak sebelum transformasi sama dengan jarak sesudah ditransformasi. Perhatikan rumus tersebut. Nah, rumus yang ini akan kita substitusikan dengan nilai pada benda A dan B. Dan rumus yang ini kita akan substitusikan kepada bayangan di titik A aksen dan B aksen. Dan kemudian kita akan memasukkan nilai-nilainya dan kita menemukan bahwa hasilnya yaitu akar 2 sama dengan akar 2. Maka terbukti bahwa transformasi di titik P adalah isometri. Karena jarak antara AB sebelum ditransformasi sama dengan jarak AB setelah ditransformasi yang ditandai oleh hasil yaitu akar 2 dengan akar 2. Selanjutnya adapun sifat-sifat isometri sebagai berikut. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis dengan teorema bayangan atau peta suatu garis pada suatu isometri adalah sebuah garis. Bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka S aksennya sama dengan transformasi di titik S adalah suatu garis. Ya, sifat yang kedua yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Jadi sudut dari grafik awal jika ditransformasikan maka akan menghasilkan sudut dengan besar yang sama. Dengan teorema yang berbunyi bahwa bayangan atau peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut yang semula. Nah, sifat yang ketiga yaitu mempertahankan kesejajaran dua garis. Nah, kesejajaran dua garis ini maksudnya adalah jika di awal grafiknya atau garisnya sejajar, maka setelah ditransformasikan dengan isometri maka akan menghasilkan garis yang sejajar pula. Dengan teoremanya yang berbunyi, bayangan atau peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar jika dan hanya jika garis-garis semula sejajar. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.